Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung sama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 0213915521 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore. Selamat sore Pak David, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Hendry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendry, langsung saja, indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung bergerak mix dan dominan tadi bergerak di zona merah, sempat meninggalkan level 7.200-an Pak Hendry. Sebelumnya indeks harga saham gabungan menyentuh ke level 7.355, terdongkrak oleh saham Goto ini. Tapi hari ini Goto juga tertekan cukup dalam searah dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda? Ya Pak David, kalau kita lihat memang penutupan kemarin ya, memang IHSG itu sudah ada penekanan ya. Dari sempat mencapai harga tertinggi itu di 7355, kemudian secara technical view itu membentuk Pak kayak Morningstar gitu ya. Jadi hari ini pun juga wajar ya terjadi koreksi, tapi kita lihat di sini justru menjelang penutupan sesi kedua naik kembali ya Pak ya, itu 0,15% positif ditutup di 7214. Ya secara overall sih boleh kita bilang bahwa IHSG tetap Pak masih berada di teritori hijau Pak David. Oke, dengan level support yang bisa diperhatikan Pak Hendry, tadi sempat menembus di bawah level 7.200-an Pak. Iya Pak David, kalau untuk level supportnya sih selama dia masih bisa bertahan ya di atas 7151, ya IHSG masih confirm Pak ya berada di teritori hijau, dan kelihatannya ini dalam satu pekan ini lebih ke ranging ya, arah penurunan sih belum ada ini Pak David. Baik, tadi juga sempat kita singgung Pak Hendry, di mana penguatan indeks harga saham gabungan ketika menyentuh ke level 7.355, level tertinggi sepanjang masa ditopang oleh Goto begitu, dengan nilai kapitalisasinya cukup besar. Ini menyalip juga Bank Mandiri dan juga ada Astra International. Hari ini Goto mengalami koreksi yang cukup dalam, 3,14%. Sebelumnya sempat menyentuh ke level tertinggi di 400, hari ini ada di 370 penutupan sesi kedua. Sementara level dari harga IPO-nya di 338. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi untuk saham Goto di sepanjang perdagangan hari ini Pak Hendry? Apakah ini memang profit taking yang dilakukan oleh para investor yang melakukan aksi ambil untung di harga IPO, kemudian naik signifikan, menarik profit mereka masing-masing Pak Hendry? Ya Pak David, ya kelihatan di sini Goto banyak para oportunis ya day trader ya. Tadi sempat naik ya ke level tertinggi di 442, kemudian ya banyak sekali ya orang yang melakukan aksi profit taking, akhirnya turun ya ditutup di 370 atau minus 3,14% ya. Kelihatannya kalau Goto ini masih sangat volatile sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini kelihatannya masih bisa Pak mengalami naik dan turun secara drastis ya dalam hari ya. Jadi untuk para investor lebih bijak, hati-hati ya. Nah, sementara para trader ini kelihatannya masih semangat sekali Pak. Ya banyak sekali day trader nih kalau saya lihat Pak David. Oke, harga IPO di 338 Pak Hendry dengan penutupan hari ini di 370. Anda melihat tadi masih ada ruang penguatan dari Goto sendiri. Nah, untuk koreksi yang terjadi, level support berapa yang bisa diperhatikan Pak? Ada peluang tidak menembus ke harga IPO-nya kembali di 338? Iya, kelihatannya ini level penutupan hari ini merupakan level supportnya Pak ya, di 370 ya, karena tadi sempat tembus ya, low-nya itu 360 ya. Jadi selama besok dibuka di atas harga penutupan hari ini 370, kelihatannya berpeluang Pak Goto ini untuk kembali Pak menguji level resistannya itu di 442 Pak. Baik. Dari ketika melakukan IPO, Pak Hendry, untuk Goto, ini melakukan oversubscribe sebanyak 15 kali. Minat dari investor juga cukup tinggi ini. Kemudian banyak harapan dari pelaku-pelaku pasar dengan kapitalisasi yang cukup besar, minat dari investor yang cukup tinggi. Namun tampaknya penguatan saham Goto ini agak sedikit di bawah ekspektasi, karena sebelumnya para investor ini banyak memproyeksikan dengan minat yang cukup tinggi, paling tidak Goto akan melakukan atau terjadi auto reject atas terhadap saham ini. Apa yang menyebabkan kondisi ini tidak terjadi Pak Hendry?
Ya, kelihatannya memang itu lebih banyak bukan dari ketidakyakinan investor terhadap Goto, tapi lebih banyak para oportunis Pak David. Ya, jadi selama satu pekan ini saya melihat Goto itu masih Pak dalam posisi di mana sangat volatile ya, di mana belum terbentuk trennya ya, lebih ke day trader di sini Pak David yang bermain nih. Oke, tapi prospek dari jangka menengah jangka panjang seberapa optimis Anda, Pak Henry? Ya, kalau untuk saham-saham seperti Goto ini saya tetap optimis ya Pak ya, karena dari sisi user itu kita lihat kan terus bertambah ya. Kemudian juga dari prospek bisnisnya memang prospek bisnis zaman now Pak ya, boleh bilang ya. Jadi kalau untuk Goto ini Pak, jadi secara prospektusnya kalau saya perhatikan secara medium to long term ini potensial Pak ya. Namun hanya perhatikan saja kalau untuk short term masih sangat volatile Pak ya, perlu dicermatin Pak untuk pergerakannya. Jangka pendek masih Anda rekomendasikan tidak, Pak Henry, atau lebih kepada wait and see terlebih dahulu? Ya, kalau untuk jangka pendek justru bagi yang day trader, ya justru ini banyak kesempatan sekali Pak ya. Ini per harinya itu bisa naik dan turun 3 sampai dengan 5%. Ya, jadi banyak sekali opportunity day trader yang masuk dan keluar di Goto. Nah, namun kalau untuk medium to long term, saya bilang itu tergantung disiplin kita dalam alokasi dana Pak ya. Jadi jangan terlalu pengaruh sama naik turunnya harga, tapi dari kedisiplinan dalam mengalokasikan dana Pak, kalau memang untuk mau invest di Goto ini Pak David. Oke, dengan tadi level support mungkin atau level stop loss yang bisa menjadi fokus dari para investor untuk supaya tidak tertekan lebih dalam lagi, Pak Henry. Ya, baik. Jadi kalau misalkan untuk level supportnya ya, itu tadi ada di 360 sudah ditinggal ya, terbentuk level support yang baru di 370 untuk Goto. Ya, sementara kalau untuk level resistannya yaitu di 442 Pak David. Oke, ada warning tidak Pak ketika Goto tertekan cukup dalam dan balik lagi kembali ke harga IPO-nya atau bahkan menembus di bawah harga IPO-nya? Ya, jadi perlu dicermatin ya. Kan itu IPO di berapa Pak? Di 338 kalau tidak salah Pak. 3 berapa, sorry? 338 Pak. Oh, 338 ya. Iya. Jadi itu boleh diajukan sebagai benchmark atau acuan ya. Selama maksudnya Goto ini bisa masih di atas 338, saya rasa Pak masih boleh di-call Pak kalau untuk Goto ya. Oke, ada Goto, Gojek, Tokopedia atau TBK yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Proyeksi dan juga rekomendasi level support dan stop loss yang bisa diperhatikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari Goto kita beralih ke emiten pendatang baru lainnya Pak Henry. Ini merupakan listed company update kami untuk hari ini. Ada Wir Asia TBK ini, WIR Asia TBK. Ini emiten yang bergerak di bidang metaverse ini. Gemanya, gaungnya tidak sebesar, tidak setinggi, tidak semeriah, tidak sewah dari listednya Goto di Bursa Efek Indonesia. Tapi pergerakan sahamnya tampaknya ini di luar perkiraan juga Pak Henry, di mana Wir dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami auto reject atas dari harga 168 saat ini sudah berada di level 800-an. Bagaimana analisis Anda? Mungkin secara teknikal penguatan yang terjadi untuk saham WIRG dalam beberapa hari terakhir pasca melakukan IPO di pekan lalu. Ya, kalau dari WIRG Pak itu memang dari sejak diluncurkan pertama kali perdana ya 4 April ya. Itu di harga berapa tuh Pak? 226 Pak ya, dibuka di 226. Iya, harga IPO di 168 Pak Henry. 168 ya Pak ya. Ya terus Pak ya melantai di bursa terus ya sampai penutupan kemarin itu kan masih di 685 ya. Hari ini kembali menguat 24,81%, akhirnya 2855. Nah, kalau ini Pak saya lihat Pak lebih ke euforianya Pak ya. Karena sekarang kan metaverse ini menjadi salah satu tren bisnis yang dibicarakan di mana-mana Pak ya. Nah, jadi kalau untuk sisi teknikalnya confirm Pak ini masih uptrend ya, masih tetap uptrend ya. Dia steady sekali Pak ya, koreksi sedikit tadi ya. Kemudian melanjutkan penguatan ya. Jadi bisa lebih dicermatin Pak, baik untuk trader short term, medium to long term ya. Jadi kalau untuk WIRG ini confirm masih uptrend, dicermati aja Pak untuk level-level supportnya ya, yaitu 765, kemudian untuk level resistannya di 855 Pak untuk WIRG. Apa yang bisa diwaspadai Pak Henry dari pergerakan saham WIRG ini tampaknya sudah mulai masuk kepada radar pemantau Bursa Efek Indonesia dengan penguatan yang cukup signifikan. Terutama bagi mereka yang sudah ambil posisi dengan profit yang sudah cukup besar untuk menjaga profit dari WIRG dan menghindari koreksi dalam yang terjadi Pak.
Ya, kalau WRG ini kan udah mengalami kenaikan ya secara signifikan berturut-turut loh Pak ya selama 6 hari terakhir ini gitu ya. Jadi yang harus dipaswadai adalah aksi profit taking. Ya, apalagi hari ini kan naik kembali 24,81%, cukup signifikan gitu ya. Nah, jadi diperhatikan aja untuk level supportnya 765 bagi yang memang tujuannya untuk trading ya. Level resistannya itu di 855, kita lihat besok apakah bisa break kembali di atas 855. Kalau bisa break kelihatannya masih bisa melanjut penguatan Pak untuk WRG. Oke, bagi para investor yang masuk di level harga IPO dan lebih ke arah untuk jangka menengah dan jangka panjang, di hold saja Pak Henry? Ya, masih confirm, masih bisa di hold ini Pak David ke WRG. Baik, proyeksi dari WIRG pemirsa yang hari ini kembali mengalami auto reject ke atas dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Henry, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa masih di Ideal Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah SMGR direkomendasikan buy, supportnya di 6150, resistennya di 6900 pemirsa. Cepin juga buy di 5275, resistennya di 550. Unilever dari consumer 3360, resistennya di 3690 dan Jasa Marga di 3500 dan resistennya di 3890. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak. Baik Pak David. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Henry, apakah ini rata-rata emitennya adalah emiten middle cap ini Pak? Ya Pak David, ya betul. Jadi middle cap kemudian kita juga bagi ke berbagai sektor Pak ya. Ya. Karena kita lihat Pak IHSG ini sekarang penguatannya itu lebih didukung oleh berbagai sektor ya Pak ya. Jadi lebih dibagi gitu Pak David. Oke, kenaikan indeks harga saham gabungan juga sudah cukup signifikan Pak Henry. Tampaknya beberapa saham middle cap ini cukup ketinggalan ini. Bagaimana Anda melihat kecepatan dari saham-saham middle cap ini untuk menyusul penguatan dari saham-saham big cap, Pak? Ya, jadi middle cap ini memang agak ketinggalan ya, tapi justru kita dilihat di sini ada pengalian siklus ya Pak ya. Justru dari medium cap ini akan menyusul Pak kelihatannya saham-saham yang big cap ya. Jadi yang disebutkan tadi SMGR, Cepin, Unilever, ISMR ini bisa dicermatin sih bagi para investor ya yang masih belum masuk posisi ya. Oke, kita akan coba bahas SMGR terlebih dahulu. Anda rekomendasikan buy 6150, resistennya ada di 6900. Kebetulan SMGR juga ditanyakan dari Bapak Jimmy di Jakarta ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berapa target price SMGR sampai dengan akhir tahun ini? Masih cukup jauh sepertinya, jangka menengah dan jangka panjang untuk Pak Jimmy. Analisis sana untuk SMGR, Pak Henry. Ya baik Pak David. Ya untuk SMGR tadi ya sudah disebutkan supportnya itu di 6150, kemudian resistennya 6900 ya. Kalau untuk jangka pendeknya itu kita lihat dulu ya apakah bisa nembus di 6900. Nah kalau ditanya jangka panjang ya, karena ini rata-rata kita lihat SMGR ini pergerakan per hari itu sekitar 190 sampai dengan 200 rupiah ya. Ini berpotensi Pak ya, kalau untuk jangka panjang saya bilang Pak bisa kembali lagi menguji level di atas 10.000 Pak untuk SMGR. Jangka panjang ya Pak, berpotensi di atas 10.000. Ya betul Pak David. Dan sayang sekali Pak Jimmy tidak menyebutkan ini apakah sudah ambil posisi atau belum dan di level berapa. Baik, selanjutnya kita akan coba bahas Cepin. Anda rekomendasikan buy, supportnya di 5275, resistennya di 5550. Dan kebetulan juga pertanyaan masuk ini ada Bapak Erwin dari Tangerang ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Padahal menjelang Lebaran, bagaimana demand poultry menjelang Hari Raya mengalami peningkatan atau tidak? Sudah ambil posisi Cepin di 6100, Pak Henry?
Baik Pak, ya kalau untuk Cepin kalau sudah ambil di posisi 6.100 jangan panik selling gitu ya. Walaupun hari ini kita lihat terjadi koreksi kembali ya minus 1,38%, ditutup di 5.325. Namun di sini kita lihat justru ada signal untuk rebounding ya. Perhatikan saja untuk level supportnya yang baru itu di 5.275 ya 5.275. Kemudian untuk level resistannya di 5.550 Pak untuk Cepin. Oke, ambil posisi di 6.100 cukup tinggi, sudah direkomendasikan averaging down tidak Pak? Ya sebenarnya boleh ngambil kembali Pak ya. Tadi sempat Pak diuji supportnya ya, kemudian break ya 5.200 ya. Diperkirakan tuh banyak sekali yang buang posisi, tapi mengalami penguatan kembali Pak. Ya diperdagangkan di atas level supportnya kembali 5.275. Ya di sini kita sekali lagi melihat ada rebound signal ya, jadi walaupun ngambilnya masih di atas 6.100 masih layak untuk di hold ya, dan kalau mau averaging down boleh Pak diambil di penutupan harga hari ini pun 5.325 masih cukup ideal ya. Baik, Pak Erwin Tanggrang Cepin, dan kebetulan Cepin juga masuk ke dalam saham pilihan untuk perdagangan esok hari. Dari konsumer, Unilever, Anda juga rekomendasikan buy 3360 dan 3690. Dalam perjalanan, Unilever juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan stock split yang dilakukan beberapa waktu yang lalu tampaknya tidak cukup ampuh, Pak Henry. Ya, saham Unilever ya, supportnya di 3360, kemudian resistannya di 3690 ya. Nah hari ini pun juga sama ya, sempat terkoreksi ya, tapi ditutup menguat ya 1,73%, ditutup di 3520. Nah justru kita lihat di sini Unilever pun juga ada signal rebounding ya, setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu ya dari tahun lalu ya, kita lihat ya, di mana harganya itu masih sempat diperdagangkan di atas 5.000 gitu ya. Nah justru dari Unilever ini kita melihat ada rebound signal. Jadi yang ada posisi masih layak untuk di hold. Sementara yang belum masuk posisi bisa dicermati Pak untuk Unilever, diambil di harga untuk penutupan hari ini pun masih ideal ya di 3520 Pak David. Oke, dengan target price terdekat Pak? Ya target price terdekat itu di 3690 ya. Jadi kita lihat apabila mampu menembus di 3690 ya, kelihatannya ini Unilever dengan rata-rata pergerakan harga sehari itu sekitar 100 sampai dengan 110 rupiah ya. Ini berpotensi Pak untuk kembali menuju ke atas 4.000 Pak untuk Unilever. Baik, selain dari Unilever, Jasa Marga juga direkomendasikan by pemirsa 3.500 sampai dengan 3.890. Tampaknya momentum Lebaran, mudik diizinkan begitu, ditambah juga dengan cuti bersama, tampaknya traffic dari Jasa Marga akan mengalami peningkatan ini Pak Henry. Ya Pak David ya, hari ini pun juga kelihatan ya signalnya udah rebound ya, ditutup tadi menguat ya 1,4%, ditutup akhirnya di 3620. Ya perhatikan saja Pak untuk level supportnya di 3.500, kemudian target terdekat ya bisa dilihat di resistannya itu di 3890 Pak untuk Jasa Marga. Oke, penutupan hari ini di 3620, menguat di 1,40%. Tadi dari charts ya, mungkin dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, sempat tertekan cukup dalam di sepanjang penutupan sesi kedua. Namun beberapa menit jelang penutupan ini ditarik kembali Pak ke zona hijau dan hampir mendekati ke level tertinggi di perdagangan hari ini. Indikasi apa yang bisa kita cermati dengan tarikan dari Jasa Marga di penutupan sesi kedua hari ini Pak Henry? Ya, pertama tadi ya, seperti Pak David jelaskan itu arus mudik mungkin ya, jadi pengguna jalan tol itu bertambah. Nah, kedua juga dari sisi teknikal pun juga kita lihat ya, setelah dia menyentuh resistennya ya 3920 ya di 4 April yang lalu. Nah, ini kan mengalami penurunan ya signifikan ya selama satu pekan berturut-turut ya. Nah, di sini justru saya lihat ada investor ya melirik kembali dan banyak sekali Pak yang masuk posisi kembali Pak. Nah, jadi untuk JSMR confirm ya, hari ini ada signal rebounding ya, jadi yang udah masuk posisi di call, kemudian yang belum masuk posisi sekali lagi Pak masih layak Pak untuk masuk di harga penutupan hari ini di 3620 Pak David. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan SMGR, kemudian Cepin, Unilever, kemudian juga Jasa Marga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Henry, cukup banyak. Kita akan coba bahas satu persatu ini, Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Bagaimana prediksi pergerakan Adaro dan ADMR dalam minggu ini? Analisis Anda, Pak Henry. Baik, untuk Adaro ya Pak ya, untuk Adaro dulu ya.
hari ini Adaro itu sideway ya Pak ya, dari pembukaan 3140 akhirnya ditutup kembali di harga pembukaannya ya. Nah kalau untuk Adaro itu sendiri kita lihat memang ini kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Perlu diperhatikan Pak untuk level resistennya itu di 3270, sekali lagi 3270. Apabila mampu ya break di atas 3270, kelihatannya Adaro baru bisa confirm melanjuti penguatan. Ya, apabila tidak bisa melewati 3270, kelihatannya Pak ada indikasi dia koreksi terlebih dahulu Pak untuk Adaro. Ya, jadi perhatikan aja level supportnya itu masih jauh ya di 2680 untuk Adaro. Ya, jadi selama dia masih diperdagangkan di atas 2680 masih bisa di hold sih Pak untuk Adaro ya. Baik Pak Susilo yang ada di Pelitara untuk Adaro. Kita akan jeda kembali Pak Hendri, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami Pak Hendri. Waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja kita akan coba bahas pertanyaan Pak Hadi dari Jakarta Barat ini. Untuk TIN sudah masuk di 17.20 ini, mohon pencerahan dan analisisnya untuk TIN. Baik Pak, ya untuk TINS ya hari ini tutup menguat 1,61%, ditutup tadi di 1890 ya. Jadi kalau untuk TINS kalau misalkan sudah masuk posisi ini confirm ya, ini masih di uptrend ya. Jadi perhatikan saja untuk level supportnya yaitu di 1860 ya untuk TINS ya, 1860 ya. Kemudian kalau untuk level resistennya itu di 1980 untuk TINS ya. Jadi confirm masih bisa di hold karena potensi profitnya masih tinggi ya, karena di sini ada potensi peningkatannya Pak ya, dengan rata-rata per hari itu sekitar 70 sampai 80 rupiah. Sekali lagi TINS confirm masih uptrend Pak David. Baik, dari Bintaro mohon info prospek saham Dewa menjelang Waikisu. Dharma Henwa TBK saham Dewa Pak. Iya baik Pak David ya, saham Dewa ya. Ya, saham Dewa ini sebelumnya itu flat ya, tapi mendadak bangun gitu ya. Dan hari ini kita lihat Pak, ini untuk Dewa iya, Dharma Henwa itu turun ya 5,63%, ditutup di 67 ya. Nah, jadi kalau untuk Dewa ini saya bilang lebih volatile ya, lebih banyak ke day tradernya ya. Jadi perhatikan aja sih Pak untuk range pergerakan per harinya ya. Ini sebelumnya itu nggak terlalu besar range-nya ya, sekitar 4 ya sampai dengan $5 ya, 4 sampai dengan $5 ya. Jadi kalau Dharma Henwa ini lebih cocok ke day trader Pak ya. Okay. Kalau untuk medium dan long term ini kelihatannya belum terbentuk Pak untuk trennya. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk kepik Pak, KPIG sudah ada di 106 ini untuk jangka menengah. Ini ditutup di 101 melemah di 2,88%. Ini lebih cocok kepada untuk harian juga kepik Pak Hendri? Ya untuk kepik ini Pak pergerakannya ranging ya, ranging ya. Nah hari ini pun juga ditutup melemah ya 2,88%, ditutup di 101 ya. Jadi kalau untuk kepik ini pasti disenangi para trader nih ya. Karena pada saat dia menyentuh level support itu 98 ya, itu kebanyakan rebound Pak. Yang menguji kembali level resistennya itu di 111 ya. Okay. Jadi kalau untuk short term to medium, saya bilang bahwa kepik ini sangat potensial ya untuk para swing trader karena pergerakannya ranging. Ya, tapi kalau untuk medium to long term ini harus bersabar ya. Okay. Karena sekali lagi belum confirm Pak, ini uptrend atau downtrend, tapi lebih ke ranging ini Pak. Oke, ada Pak Hans dari Yogyakarta selanjutnya. Untuk Dimas, direkomendasikan masuk tidak Pak? Penutupan hari ini 172 melemah di 1,71%. Pura Delta Lestari TBK. Ya, Pura Delta ya, Dimas ini hari ditutup melemah ya 1,71%. Ditutup di harga 172 ya. Nah, kita lihat kalau untuk Dimas ini pergerakannya secara umum ya Pak ya. Ini kalau kita lihat trennya juga ini downtrend Pak, masih downtrend ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi harus dilihat nih Pak ya. Hati-hati ya untuk level supportnya itu yaitu level low hari ini Pak 172 dan juga menjadi level penutupan. Ya, apabila besok dilanjutkan di bawah 172, kelihatannya Pak masih bisa lanjut koreksi ya. Diperhatikan aja sekali lagi untuk level supportnya 172, kemudian untuk level resistennya itu di 184 Pak untuk level resistennya ya.
Selanjutnya Bapak Bagus dari Bekasi, Barito Pacific BRPT sudah ambil posisi di 90, penutupan hari ini ada 885. Apakah waktu yang tepat untuk averaging down untuk BRPT? Pak Henry, singkat saja Pak, langsung ke teknikalnya. Ya baik Pak, ya untuk BRPT ya hari ini kan ditutup menguat ya Pak ya, itu 1,72% ya, ditutup di 885 ya. Nah kalau kita lihat secara teknikalnya itu perhatikan aja Pak, level supportnya itu di 865, kemudian untuk level resistannya di 925 yaitu BRPT Pak. Jadi secara umum pergerakannya ini masih sideway untuk BRPT Pak David. Baik, ada Bapak Andre di BSD ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham Medco di 612. Pak Henry. Medco ya Pak ya? Ya, 612 ambil posisi, analisis Anda. Oke baik, ya untuk Medco hari ini jadi koreksi 2,83%, ditutup di 515 ya. Nah kalau untuk Medco itu sendiri Pak, kalau udah ambil posisi ya perhatikan aja Pak untuk level supportnya ya, yaitu 505 ya level low hari ini. Kemudian untuk level resistannya yang terdekat itu ada di 575 Pak. Ya untuk Medco. Baik Pak Henry dari Jakarta ini. Satu nama Pak Henry. Ini untuk INKP Pak. Sudah ambil posisi di 8.600. Kira-kira target bisa sampai ke berapa ini? Ya INKP ya. Kalau misalnya udah masuk posisi hari ini kan juga ada rebound signal ya. Itu ditutup menguat 0,32% tipis ya di 7.800. Ya kalau sudah masuk posisi Pak, bisa perhatikan level resisten terdekatnya di 8.200 Pak ya. Itu bisa dijadikan level target yang terdekat 8.200. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa ini. Ada Bapak Guntur dari Incheon Korea Selatan. Ini menyaksikan live streaming kita. Aces boleh masuk di harga saat ini dan bagaimana prospeknya untuk jangka pendek Pak Henry? Singkat saja Pak. Baik, ya Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Ya Aces hari ini kenaikannya cukup signifikan ya, naik 8,92%, ditutup di 1160 ya. Nah kalau udah masuk posisi Pak, perhatikan aja Pak untuk level resistennya ya, ada di 1245 untuk Aces Pak, 1245 ya. Oke, rekomendasinya sesi pertama besok dibuka sudah direkomendasikan dengan penguatan signifikan hari ini Pak Henry? Ya, rawan koreksi kalau saya bilang ya. Jadi perhatikan aja besok itu ya. Pada saat market awal-awal dibuka ya, dilihat apakah dia mampu bertahan di penutupan hari ini 1160 ya. Kebanyakan kalau udah naik signifikan ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Baik. Dan boleh perhatikan Pak untuk nanti level supportnya ya. Itu tadi ada di 1060 Pak ya. Ya kalau misalkan dekat-dekat 160 kemudian rebound kembali boleh masuk posisi Pak di Aces ya. Baik, untuk Pak Guntur yang ada di Korea Selatan, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Henry, yang sekali waktu kita cukup terbatas. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, terima kasih sekali lagi dan sehat selalu Pak. Pak David, salam sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader dan pemirsa berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.